Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Teman-teman, pagi ini kita sudah ada di Singgasana Pradana guna untuk memenuhi panggilan konsumen untuk memeriksa mesin cuci front loading. Katanya loncat-loncat ya, katanya mesinnya goyang-goyang, bunyi jeduk-jeduk begitu. Nah, saya juga tidak tahu, saya juga tidak bisa memprediksi apa yang pasti. Kemungkinannya sangat banyak teman-teman ya, bisa dari drumnya, bisa dari suspensinya yang patah atau lepas, dan lain-lain sebagainya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke sana ya. Sampai jumpa di sana, kita belajar bersama dan semoga kita bisa menuntaskan pekerjaan atau pembelajaran kita hari ini. Yuk, ikuti terus. Selamat pagi, Ci. Ci, izin boleh video kan nggak? Video kan perbaikan ya. Boleh ya, Ci? Kenapa rusaknya, Ci, kemarin, Ci? Nggak tahu, tiba-tiba bunyi aja kayak geduk-geduk aja betul. Izin langsung ke belakang, Ci. Saya buat video untuk berbagi ke teman-teman di YouTube, Ci. Nah, ini. Boleh dites aja, Ci? Boleh ya. Nah, ini teman-teman, mesin yang katanya bunyi gluduk ya, Ci. Kita tes sama-sama ya, teman. Oh iya, on-kan langsung saja. Langsung range ya, Ci? Atau enggak? Oh iya, apapun lah. Yang penting bisa monitor. Mesin Beko teman-teman ya, sudah digital direct drive atau belum nih? Oh belum, masih dinamo. Ya, teman-teman, kita mati saja, kira-kira bunyi geluduknya itu bagaimana, baru nanti kita bisa mulai sedikit menyimpulkan untuk perbaikan ya. Berapa lama, Ci, udah ini? Seminggu. Iya, mending spin aja, Ci, biar cek nih. Kalau saya perhatikan dari drumnya itu tidak masalah sih, masih lurus. Ada yang lain nih. Oh, itu teman-teman bisa perhatikan dalamnya ya, drumnya itu tidak goyang saat berputar pelan, masih center ya. Udah mulai kecepatan tinggi, dan nampaknya kalau tidak ada baju tidak masalah ini. Kalau tidak ada bajunya tidak goyang. Teman-teman, ini mesin katanya goyang sekali ya teman-teman, tapi saat dites tanpa beban sepertinya tidak ada masalah. Jadi mungkin ketika ada beban baru dia akan bergoyang. Yuk kita periksa saja nanti teman-teman ya. Setelah ini kita tunggu beberapa saat, nanti kita bongkar sama-sama dan kita coba selidiki apa yang menyebabkan mesin ini menjadi keluhan goyang. Yuk lanjut.
Teman-teman coba kita periksa drumnya ya. Teman-teman bisa goyangkan drumnya. Apakah segitiganya longgar? Biasanya bunyi deg-deg gitu nih teman-teman ya. Ini tidak ada indikasi goyang, aman ya. Untuk drumnya aman. Oke, kalau begitu kita periksa di belakangnya, karena tadi posisi dudukan mesin ini kokoh tadi teman-teman ya. Bodi mesin atau kaki mesin tidak rata juga bisa menyebabkan goyang. Nah, ini teman-teman di belakang ada covernya, ada tutup. Kita buka tutup belakangnya untuk bisa memeriksa di dalam apa kira-kira yang menyebabkan mesin ini bergoyang-goyang. Ya. Baling-baling bagus, bagus. Suspensi. Nah, teman-teman, ini yang kadang-kadang tidak terduga teman-teman. Setelah kita buka, saya buka mesin ini, dan teman-teman bisa menyaksikan di dalam itu, ya. Ini adalah kaki mesin teman-teman. Nah, ini subbreakernya teman-teman, yang saya sebut subbreaker. Pennya lepas. Kemudian yang sebelah sana bisa kita perhatikan lagi. Itu pun sudah hampir lepas. Ya teman-teman ya. Jadi kita sudah menemukan bahwa penyebab dari mesin ini berguncang keras saat pencucian atau ada beban pakaian. Karena tadi saat pengetesan spin tanpa beban itu tidak goyang sama sekali. Dan sekarang kita bisa pastikan bahwa mesinnya akan goncang keras kalau ada pakaian atau sedang mencuci ya. Oke teman-teman, tinggal kita pasangkan kembali pen yang lepas itu ya. Yuk ikuti sama-sama kita pasang. Ci, jadi Pak, ini pennya lepas Ci. Memang hal yang tidak terduga. Kok bisa lepas? Oh. Ini kan sudah ada kaitannya ini. Nah ini teman-teman sudah ada kaitannya ya. Jadi hal yang sangat mustahil juga kayaknya untuk lepas. Tapi kenyataannya ini aneh tapi nyata. Bisa lepas. Harus dipasang apa ya supaya mengunci dan tidak lepas. Oke teman-teman, kita pasang saja dulu. Posisinya ada di dalam, jadi kita posisikan saja subbreakernya di dudukannya itu teman-teman ya. Ini masukkan saja di dudukannya begitu. Kemudian teman-teman tinggal dorong saja pennya masuk ke dalam, dorong sampai benar-benar dia mengunci dan akan bunyi klik begitu teman-teman ya. Dorong saja sekuat tenaga. Nah, bunyi klik teman-teman ya. Kalau sudah bunyi klik itu berarti dia sudah mentok. Nah, pastikan lagi kaitnya sudah keluar nih teman-teman. Nah, kaitnya sudah keluar ya.
Kemudian yang sebelahnya lagi kita perkuat yang sebelah, teman-teman. Ada di sebelah sana, sebelah dalam itu. Jadi tinggal dorong saja, teman-teman ya, karena ini posisinya memang agak sulit dan gelap di dalam itu, tidak ada penerangan, teman-teman ya. Kita dorong saja yang kuat juga agar duduk kembali dengan baik ya. Ya teman-teman, sudah masuk ya, sudah masuk. Dan pastikan lagi teman-teman bisa merabanya pakai tangan, apakah ujung yang untuk kaitannya sudah keluar. Jika belum keluar, nah sudah keluar teman-teman ya, sudah ada, berarti sudah dipastikan. Dan saya akan mengakalinya dengan memberi kabel tis, atau akan saya ikat pakai kawat ujungnya supaya tidak lepas-lepas lagi gitu, teman-teman ya. Kita akali, kita ikat pakai kawat agar tidak mudah keluar lagi. Namun caranya supaya pen ini tidak mudah keluar. Nah itu teman-teman, sudah saya ikat pakai menggunakan kabel tis ya teman-teman. Saya ikat bagian pengaitnya di belakang pengaitnya, agar ketika mesin ini mundur, pennya mundur masih bisa tertahan, teman-teman ya, tertahan oleh tali ini tadi. Dan mudah-mudahan sudah tidak mudah lepas lagi, teman-teman ya. Jadi kayak begitu. Ini kabel tisnya saya ikatkan di ujung-ujung pen pengunci tadi ya teman-teman. Demikian yang sebelahnya juga. Ya itu ya. Ya itu kabel-kabel tisnya. Kelihatan ini. Ya sebisa mungkin kita mengakalinya teman-teman ya. Karena biasanya mesin begini tuh tidak mudah lepas pennya. Tapi namanya juga buatan manusia, buatan pabrik. Kadang-kadang ada kalanya mungkin licin atau bagaimana sehingga bisa keluar, dan kita mengakalinya menggunakan tali tis untuk mengganjal ya, pengikat ganjal di depannya agar tidak mudah keluar lagi. Mesin ini masih menggunakan dinamo teman-teman, maksudnya menggunakan panbel dinamo yang di bawah, menggunakan panbel. Jadi belum direct drive. Jangan lupa juga periksa pen atasnya teman-teman ya. Sebreaker yang atas itu ada pennya juga. Nah itu pen bagian atasnya teman-teman juga periksa ya. Ini masih bagus dan dia menyangkut dengan baik, tidak ada masalah. Kemudian sebelahnya juga pen yang atasnya itu agak sulit ya teman-teman. Ya agak gelap ya itu teman-teman ya. Kita pastikan semuanya dalam kondisi baik. Nah ini masih baik teman-teman ya, masih bagus, tidak ada masalah. Pennya mengunci dengan baik, nyangkut oke. Dan sudah, nampaknya itu saja teman-teman. Dan kita tutup kembali.
Jangan lupa nanti pasangkan kabel ground teman-teman ya. Sisakan satu baut ini untuk ground, karena mesin Deco ini dia wajib menggunakan ground. Kalau tidak, mesin akan gampang error ya. Sistem digitalnya gampang error. Jangan lupa masangkan kabel groundnya itu teman-teman di bawah ya. Ini kabel groundnya pasangkan ke bodinya saja. Ini tempatnya agak sempit teman-teman, sempit sehingga posisinya agak sulit untuk bergerak. Pasangkan saja bautnya, kemudian kuncikan kembali pada bodinya. Teman-teman, sudah rapat, sudah cukup, jangan terlalu keras nanti bisa dol. Kembalikan posisi dudukan mesin lagi. Jadi pelan-pelan ya teman-teman. Dan jangan lupa memasangkan kembali selang water inlet atau selang untuk pengisian air sebelum kita merapatkan posisi mesin ke dinding ya, atau tempatnya semula. Teman-teman putar saja, dia semacam drat begitu teman-teman ya. Tinggal diputarkan saja begitu. Karena tadi dalamnya masih bersih teman-teman ya, filter masih bersih, jadi saya tidak bersihkan. Teman-teman kalau membongkar ini, perhatikan dalamnya, bisa teman-teman lihat saringan di dalamnya. Kalau kotor teman-teman cuci ya, karena ini masih bersih jadi saya tidak cuci lagi. Kunci yang rapat agar tidak bocor. Begitu teman-teman ya, masukkan pada penjepitnya ya, begitu. Dan coba kita tes air ketika dibuka, apakah mengalir ya, terdengar suara mesin air. Dan kita perhatikan di sini apakah ada kebocoran ya, tidak ada teman-teman ya, artinya aman. Oke, sekarang kita posisikan mesinnya pada tempat semula. Kita sudah dudukan, sudah tepat teman-teman. Jangan lupa setel kaki-kakinya ya. Di bawah sini ada 2 kaki.
Di bawahnya ada 2 kaki itu ya teman-teman, kaki 1, di sini 1. Ini kita setel agar seimbang sehingga mesin tidak goyang-goyang atau miring-miring ya. Kita setel saja sambil coba ditekan-tekan, dirasa-rasa dudukannya apakah sudah kokoh. Sama teman-teman bisa menyetel ini ke kakinya, diperkuat. Jika dirasa sudah rata teman-teman, kalau sudah rata begini artinya, kalau digoyang-goyang sudah tidak goyang teman-teman ya, artinya dudukannya sudah bagus, sudah rata. Oke, kalau sudah rata baru terakhir kita pasangkan steker listriknya. Pasangkan stiker listriknya teman-teman ya. Ini yang terakhir, pasang stiker listriknya. Setelah bodi semua sudah beres, baru terakhir kita pasang stiker listrik. Setelah stiker listrik selesai, baru kita tes apakah mesin ini hidup. Teman-teman tinggal arahkan saja. Nah, artinya mesin sudah hidup teman-teman ya. Jadi sudah oke. Ya, oke, baiklah teman-teman. Sampai di sini dulu perbaikan mesin Beko, mesin cuci front loading Beko yang katanya goyang-goyang teman-teman ya saat spin atau mencuci. Itu mesin bergoyang kencang, dan tadi kita sudah menemukan bahwa subbreakernya terlepas, kuncian subbreaker maksudnya ya terlepas, sehingga kita udah pasang kembali dan mesin sudah kembali kokoh. Baiklah teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan semakin bisa menyajikan video-video yang semakin menarik dan semakin tentunya bermanfaat. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi dalam kesempatan dan lain video dengan kasus-kasus yang berbeda lagi di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sampai jumpa.